Saya searching kan di Google itu, nah ketemulah ilmu komunikasi penyiaran Islam. Jadi kita itu dapatnya komplit, ilmu komunikasinya kita dapat dan juga Islamnya kita dapat gitu Kak. Nah kalau bicara lagi prospek kerjanya yang luas, jadi saya lebih yakin untuk mengambil jurusan KPI ini ya. Saya sebelum memastikan hati saya untuk masuk ke jurusan KPI, saya searching dulu gitu. Saya lihat dulu apa yang bisa apa yang bisa kita manfaatkan dari jurusan KPI. Ternyata luas banget gitu. Baik yang dari nasional sampai global. Itu anak KPI itu sangat-sangat memiliki keluasan ya, potensi gitu. Contohnya salah satunya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan hari ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada tentunya. Kita sudah bersama dengan narasumber kita. Langsung aja kita sapa mereka. Selamat siang guys. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita kenalan tentunya kali ini kita sudah bersama dengan narasumber dari mahasiswa KPI Universitas Muhammadiyah Mataram di tahun 2023-2024. Jadi hitungannya masih baru. Yang akan kita bahas kali ini tentu aja mengenai masalah mereka pertama kali masuk dunia perkuliahan itu seperti apa, kemudian kesan mereka seperti apa gitu. Apakah ada culture shock gitu ya? Oke, nanti sebelumnya kita kenalan dulu nih sebelum kita lanjut ke topik yang tadi gitu. Oke, yang pertama kita kenalan dulu nih sama yang jilbab biru dongker. Siapa namanya? Saya Anggun Hidayah Putri dari Biasa dipanggil siapa? Biasa dipanggil Anggun. Oke, Anggun dari Dompu ya? Iya. Oke, kita lanjut kenalan dulu ke sampingnya. Siapa? Saya Husnul Hatimah dari Lombok Tengah. Kita sama sama Lombok Tengah. Oke, Anggun sama Husnul. Oke, kita sama Anggun sama Husnul. Jadi kita bakal sharing cerita-cerita random lah nanti ya. Masalah kampus seperti apa gitu. Sebelumnya perjalanan ke sini tadi aman. Aman. Enggak deg-degan enggak masuk podcast? Tidak sih. Karena pertama itu lumayan sih. Kemarin dikabarin ya. Iya. Soalnya kemarin minta lah untuk kontak gitu untuk mahasiswa baru. Kira-kira siapa nih yang nyocok diundang gitu ya. Jadi minta tolong sama teman-teman adik kelas gitu. Akhirnya kita ketemu nih di sini gitu. Oke, ngomong-ngomong soal pertama kali masuk dunia perkuliahan. Secara kan teman-teman kayak Anggun sama Husnul ya. Ini baru masuk kuliah gitu ya di tahun ini. Jadi gimana nih kalau dari Anggun sendiri masuk dunia perkuliahan itu seperti apa? Apa bedanya dengan SMA gitu? Sebenarnya pertama masuk itu kayak sedikit shock ya Kak. Karena kan waktu SMA itu kita maksudnya nyantai-nyantai aja, nggak ada apa ya, nggak ada kayak didesak tapi tanggung jawabnya kita itu nggak terlalu di ini Kalau kayak di kuliah SMA. ya kalau di SMA. Jadi kita belajarnya itu cuma di sekolah aja, tapi beda kalau kita masuk kuliah. Kalau kita masuk kuliah itu karena ada banyak tugas, jadi kita harus harus lebih giat aktif lagi di lagi luar ya, kuliah. lebih gitu lagi. Karena deadline tugas juga itu yang menjadi permasalahannya. Gitu aja. Itu tadi ya kalau Anggun sendiri ngerasa kayak ya sedikit tidak ada tanggung jawab lebih ketimbang dari SMA dulu. Kalau dari Husnul sendiri? Ya kalau dari saya sendiri setelah merasakan yang namanya masuk perkuliahan, rasanya nano dan penuh dengan situasi roller coaster gitu. Iya. Jadi maksudnya situasinya berbeda-beda. Contohnya misalnya dari yang awalnya dulu mungkin kita jarang presentasi mungkin ya kalau di waktu SMA, tapi ketika kita sudah mengecap dunia perkuliahan kita harus diajarkan atau harus dibimbing untuk bisa presentasi secara personal gitu. Terus kemudian juga belajar public speaking, terus kemudian harus meningkatkan kepercayaan diri seperti itu. Jadi yang paling wow itu adalah tadi deadline itu. Deadline tugas yang mungkin kalau di SMA itu kita pakai sistem SKS itu lebih sering ya kan. Sistem kebut semalam. Iya, sistem kebut semangat. Tapi kalau di perkuliahan ini kita merasa bahwa ya itu tanggung jawab kita untuk melakukan tugas itu atau mengerjakan tugas itu lebih harus optimal seperti ya dan ekstra seperti itu. Jadi mungkin teman-teman tuh banyak berpikir gini juga Kak. Jadi kayak
sesuatu hayalan itu yang indah sebelum masuk kuliah itu tidak sesuai dengan realita sebenarnya gitu. Ya seperti itu. Tapi ya kita jalani semua prosesnya seperti itu. Karena ini kan masih baru juga, jadi Iya. masih semangat-semangatnya Iya. lah, Iya, gitu ya. betul. Terus kemudian kalau Husnul tadi mengenai masalah gimana kita lebih ekstra lagi untuk belajar ngomong lah di Iya, depan orang seperti banyak, itu. di depan teman-teman. Kalau dulu kan kita SMA ya apa ngerjain Iya. tugas kumpulin ya wes selesai gitu, iya, dapat betul. nilai. Stuck di situ-situ Heeh. aja. Kalau sekarang kan lebih banyak ngomong, Iya. untuk belajar lebih banyak percaya dirinya gimana sih gitu. Iya. Nah kemudian masalah mahasiswa baru tadi ya, apa yang menjadi shock culture buat teman-teman kayak Anggun, kayak Husnul gitu ya, ketika masuk dunia perkuliahan. Terus kemudian masalah ketika Anggun atau Husnul memilih jurusan KPI sendiri seperti apa? Apa motivasinya gitu? Oh, iya. Mungkin dari Anggun sendiri deh gitu. Ya, pertamanya itu kan sebenarnya saya mau ngambil ilmu komunikasi memang Kak. Nah, saya searching kan di Google itu. Nah, ketemulah ilmu komunikasi penyiaran Islam. Jadi, kita itu dapatnya komplit, ilmu komunikasinya kita dapat dan juga Islamnya kita dapat gitu Kak. Nah, kalau bicara lagi prospek kerjanya yang luas, jadi saya lebih yakin untuk mengambil jurusan KPI ini iya gitu. Dulu memang kalau misalkan karena emang plannya dari awal Anggun ya sorry. Iya. Plannya Anggun dari awal kan emang udah pengen ngambil ilmu komunikasi atau Iya, komunikasi penyiaran gitu. Apakah memang ada basic tersendiri dari Anggun sendiri untuk ngambil jurusan komunikasi atau seperti apa? Kalau basic sih lumayan lah Kak ya dibilangnya. Nah, Senang apa? senang Kesenangannya apa? senang public speaking aja sih. Oke. Ya, walaupun masih agak Ya lumayan lah untuk iya. skala usia kita masih belajar lah ya. Iya, sama-sama itu belajar. makanya di jurusan KPI ini juga kita bisa menggali public speakingnya kita, gitu Kak. Itu tadi ya pertama untuk ngambil jurusan KPI karena prospek kerjanya yang selain luas, kemudian itu tadi dapat paket komplit juga dunia akhirat gitu. Iya, betul. Kalau dari Husnul sendiri gimana kalau ngambil KPI itu alasannya apa dulu? Pertama, saya ngambil jurusan KPI itu memang minat sih ya, karena memang saya merasa di era globalisasi ini kita lihat luas banget, luas banget bahwasanya jurusan KPI ini mendukung. Salah satunya saya tuh pribadi memang suka suka dakwah seperti itu dan di sosial media. Nah jadi saya lihat-lihat sama kayak Anggun juga saya browsing dulu nih. KPI itu menjurusnya kemana gitu biar jelas gitu kan, biar tidak ada simpang siur yang berita di luar sana mengatakan bahwa anak KPI itu mau jadi apa sih? Nah gitu kan. Nanti lulus-lulus Iya, abu-abu tuh, nah gitu. begitu. Jadi saya sebelum memastikan hati saya untuk masuk ke jurusan KPI, saya searching dulu gitu. Saya lihat dulu apa yang bisa apa yang bisa kita manfaatkan dari jurusan KPI. Ternyata luas banget gitu. Iya. Baik yang dari nasional sampai global. Itu betul. anak KPI itu sangat-sangat memiliki keluasan ya potensi gitu. Contohnya salah satunya adalah kita bisa berpikir kritis, kemudian juga kita bisa belajar menjadi jurnalis, jadi presenter, terus kemudian jadi wartawan dan sebagainya. Itu sangat luas dan itu harus memiliki ilmunya tentunya di KPI seperti itu. Jadi seperti Sekalian kita promosi untuk tahun-tahun iya, selanjutnya. betul ya sekalian gitu. Karena tidak Oke, ada di iya, jurusan benar sekali. lain. Kalau untuk KPI memang prospek kerjanya selain itu luas, kemudian kendati bedanya dengan ilmu komunikasi kan, kalau ilmu komunikasi kan mereka secara umum aja. Iya, betul. Kalau KPI sendiri tambahan plusnya itu kan mereka ditambah dengan ilmu keagamaan. Iya, betul. Jadi nanti mungkin teman-teman yang punya basic atau skill di bidang dakwah gitu itu bisa banget tuh turun Iya, betul. turun di lapangan di situ gitu. Iya. Kalau misalkan basic teman-teman yang mungkin di bidang penyiaran, kemudian broadcasting, editing itu juga bisa tuh masuk jurnalis dan semacamnya. Itu banyak banget apalagi ditambah dengan tuntutan zaman. Iya, betul. Jadi kita harus Disesuaikan. pintar-pintar tuh melek teknologi juga, tapi iman juga kudu harus ditebelin itu gitu. Biar nggak salah arah kan. Teknologinya jalan, iman juga harus jalan Iya, seperti benar itu. sekali. Terus kemudian kalau dari teman-teman sendiri nih untuk pas masuk dunia perkuliahan ya, ada nggak sih yang kayak kira-kira ini udah masuk bulan keberapa masuk kuliah? Udah masuk bulan ketiga. Ya. Baru 3 bulan lah ya. Baru 3 bulan ini Ini apakah udah masuk ujian tengah semester. udah mulai UTS Iya, ya? UTS.
apa ada nggak sih dari teman-teman misalkan ada mata kuliah yang mungkin ngerasa kayak sulit banget atau apa gitu, ada nggak? Eh, Kalau selama proses pembelajaran di setiap mata kuliah, Iya. tapi menurut kami kayaknya tidak ada sih, belum, maksudnya tidak ada gitu. Lancar-lancar aja. Kemudian juga karena kita difasilitasi sama tentunya dosen-dosen yang sudah mumpuni gitu kan. Tentu dosen-dosen yang dokter, jadi udah cara belajar dan metode yang diberikan itu sangat efektif untuk kami mahasiswa Jadi yang mahasiswa juga cepet tangkep. iya betul, karena juga tidak hanya sebatas teori, tapi praktiknya langsung gitu. Jadi enak gitu untuk dosen-dosen di KPI itu. Kalau Anggun sendiri kalau apa? saya sih lumayan ya Kak, karena kan saya itu lulusan dari SMA, jadi itu kita belajar agamanya itu hanya sebatas agamanya aja. Iya, dasar-dasar. Iya, dasar-dasar agamanya aja. Tapi kalau saya masuk di KPI itu kita lebih dalam lagi ngebahasnya gitu Kak. Jadi ada tantangan tersendiri dari situ. Tapi untungnya ada dosen itu Baik-baik. Iya, baik-baik Bisa dan ngarahin juga dengan bisa baik. ngarahin. Iya, betul. Gitu. Itu tadi ya kalau Iya. untuk masalah perkuliahan, untuk pembelajarannya di Iya. sini ya lumayan cukup efektif gitu Efektif, buat efektif, teman-teman gitu. iya. Kemudian kalau dari teman-teman sendiri untuk masuk di perkuliahan, apakah menurut kalian nih perlu nggak sih untuk masuk organisasi atau apa? Menurut teman-teman nih dari Oke. yang mahasiswa baru lah hitungannya ya. Iya, kalau Ayo siapa duluan nih? Kenapa aja duluan? Kalau menurut saya pribadi tentu boleh atau apa bagus juga sih, karena dari awal kita PKKMB itu sudah dijelaskan gitu manfaat dari berorganisasi ketika sudah masuk dunia kampus itu sangat bagus. Salah satunya tadi itu karena apalagi kita jurusan KPI gitu kan. Jadi mendukung untuk meningkatkan pengetahuan juga, kepercayaan diri juga gitu. Dan memang bisa menambah wawasan, karena bisa dibilang itu untuk di dunia perkuliahan atau di kampus itu kita bisa dapat mungkin sekitar 25%-an gitu. Jadi 75% itu kita bisa mengelola sendiri dan salah satunya dapatnya di organisasi seperti itu. Tapi catatannya itu Balik lagi ke kita balik sendiri. lagi ke kita dan bagaimana cara memanage waktu yang bagus agar tidak tertimpang tindih antara kuliah dan organisasi seperti itu. Nah, kalau Anggun Kalau masuk organisasi itu lumayan penting sih Kak ya, karena kita juga kan prodi komunikasi penyiaran Islam, jadi kita harus lebih menguasai public speaking. Benar. Nah, di organisasi itu kita bisa menggali public speaking speaking. kita ya. Jadi kita juga itu dapat memperluas wawasan kita dengan kita masuk organisasi seperti itu. ya, jadi banyak relasi Iya, juga yang betul. didapat, banyak kenal orang Iya. karena dari orang juga kita banyak belajar. Betul, banyak jaringan. Heeh. Terus kemudian kalau setelah masuk KPI ini selama 3 bulan kurang lebih ya, 3 bulan ada nggak sih mata kuliah atau ada nggak sih dari teman-teman sendiri yang kalian penasaran banget gitu sesuatu dari KPI ini? Apa yang pengen kalian bisa banget dari KPI gitu? Ya, Ada nggak sesuatu yang bikin kalian penasaran? Misalkan kayak di KPI sendiri ada podcast nih, aku penasaran dong podcast itu seperti apa sih, prosesnya kayak gimana gitu. Atau mungkin kalau di KPI sendiri ada tuh kayak buat project film atau fotografi, videografi. Aku penasaran banget dong gimana prosesnya di balik itu semua gitu. Ada nggak sih dari teman-teman yang penasaran akan hal itu? ada, karena kalau secara pribadi saya sendiri gitu, karena tujuan kita masuk KPI ya itu Iya, tadi ingin mengulik apa sih isi ini gitu, isi dari jurusan KPI itu salah satunya yang ini podcast ini juga merupakan bagian kepenasaran gitu. Jadi praktiknya itu bagaimana sih gitu. Tentu kita diajarkan teorinya sekarang, terus prakteknya nanti gimana seperti itu. Kayak contohnya juga di radio, kemudian menjadi presenter dan sebagainya, itu bentuk apa namanya kayak bagaimana sih nanti proses-prosesnya seperti itu. Dan teman-teman di KPI ini yang untuk teman-teman kami yang di kelas itu juga banyak sekali yang menyampaikan bahwasanya ada yang ingin jadi fotografer, ada yang ingin menjadi presenter dan sebagainya. Jadi udah memiliki gambaran kenapa mereka masuk KPI juga seperti itu. Anggun penasarannya di bidang apa? Mungkin di Oke. penyiaran atau apa gitu. Kalau saya sih penasarnya itu di bidang produsernya Kak ya. Oke. Iya, karena kan selama ini kita hanya menonton film aja tanpa kita tahu apa sih di balik film itu, apa sih yang dilakukan, siapa sih yang berperan penting agar film itu bisa dirilis dengan sebagus itu gitu. Iya, jadi proses produksinya bagaimana? seperti apa Iya. gitu ya. Ya, jadi seperti itulah. Apalagi aku sharing pengalaman aja ya. Dulu kan Boleh. kita sebelum
di semester 7 nanti teman-teman pasti bakal jalanin juga tuh, lewatin dimana nanti akan ada produksi film pendek itu sebagai UAS. UAS. Itu kita buat karya film pendek itu dijadikan sebagai nilai ujian akhir semester. Nah, selama proses itu, sebelum kita melewati proses itu, kita cuma seperti yang dikatakan Anggun, kita cuma dulu menikmati apa yang ditampilkan di layar kaca, ya udah kita nikmatin gitu ya. Jadi kita kayak seakan-akan ya udah apa yang terjadi ya udah gitu, tanpa kita tahu apa sih sebenarnya proses di balik itu semua, adegan yang salah seperti apa gitu. Jadi setelah melewati proses produksi film, dari yang scene 1 aja, yang kayak misalkan di scene 1 nih kita bilang kayak misalkan talentnya bilang oh gitu aja, itu kita sampai tag 30-an kali. Wah. Jadi selama proses itu jadi kita paham dan kita bisa menghargai lebih lagi sebuah karya industri perfilman gitu. Jadi dari sana kita paham tuh, kalau misalkan sekarang ya kita lagi nonton atau apa, kita lihat di layar kaca atau mungkin di mana gitu, jadi kita lebih banyak penasarannya ke ini gimana sih cara shootnya gitu, ini gimana cara ngambil gambarnya kok bisa sebagus ini, proses syutingnya seperti apa. Jadi setelah kita tahu proses-proses yang terjadi di balik proses produksi perfilman, jadi kita bakal paham tuh gimana beratnya, gimana stresnya, gimana pusingnya selama proses produksi. Tidak gampang gitu ya. Tidak gampang ternyata. Iya, ternyata tidak semulus yang kita lihat di layar. Iya, benar sekali. Jadi kita banyak banget nanti bakal belajar mengenai bagaimana industri perfilman, jurnalistik seperti apa, penyiaran seperti apa, radio seperti apa. Kemudian nanti kita bakal belajar lagi lebih luas lagi tentunya apalagi buat teman-teman yang masih penasaran, pasti banyak banget kan dari teman-teman mahasiswa baru yang penasaran di podcast gitu. Betul banget. Jadi mungkin nanti bisa nih buat teman-teman, nanti buat teman-teman kayak Anggun atau Husnul sendiri bisa tuh sharing-sharing pengalaman sama teman lainnya. Boleh gitu banget, ya. Kak. Iya. Apalagi nanti mungkin kita bisa tuh undang tuh teman-teman lain juga Boleh. pasti untuk podcast next time gitu ya. Terus kemudian nanti sekarang kesannya apa setelah masuk di sini? Di podcast. Iya. Ya seru ternyata gitu. Seru. Ya selain seru ya salah satunya tadi dapat pengalaman. Jadi terbayarkan kepenasaran kita seperti itu. Iya, dan juga tidak serumit yang kita bayangkan. Tidak gitu serumit ya. dan tidak semudah itu juga. Ternyata banyak proses prosedur yang harus kita jalani seperti itu ketika ketika ingin memulai podcast seperti itu. Jadi buat teman-teman next time mungkin ada niatan buat podcast baru gitu, buat nyaingin podcast FAI. Next time kita bakal cerita-cerita lebih lagi untuk masalah prodi KPI khususnya. Siap. Dan mungkin teman-teman yang mungkin nanti ada beberapa dari teman-teman di mahasiswa selain di prodi KPI, kita bakal undang juga dari EXAR, PGMI dan lainnya gitu. Bukan cuma Jadi dari nggak KPI hanya aja. prodi KPI ya. Jadi teman-teman yang lain juga punya kesempatan nih untuk hadir di studio gitu. Oke, terima kasih ya untuk sharing pengalaman kuliah di KPI Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi next time kita bakal ketemu lagi di beberapa kegiatan ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Jika ada salah-salah kata yang kami ucapkan secara sengaja, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kita masih sama-sama belajar. See you next time di video selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.